Akan tetapi terkadang kaum muslimin terbalik cara berfikirnya. Harta nomor satu yang dimakan dan yang diminum semuanya serba bagus. Ya, semuanya serba menu-menu bagus. Demikian pula yang dipakai semuanya serba luar biasa harganya. Sementara harta nomor dua dan harta nomor satu ini hanya merupakan untuk keperluan dunia saja. Maka hendaklah seorang muslim lebih peduli kepada harta yang dikekalkan ini. Harta yang dikekalkan itu yang mana? Harta yang kita hibahkan, dibangun pondok pesantren di dalamnya. Ya, ada tanah, kemudian dibangun masjid di atasnya, dibangun fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas ibadah di atasnya. Tapi terkadang ada kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bulukumba ini. Kakeknya atau bapaknya yang menghibahkan tanah kepada pemerintah, dibangun sekolah atau madrasah, kemudian datang anaknya mengambil alih. Iya, dia ambil alih itu harta atau tanah sehingga ditutuplah sekolah tersebut. Nauzubillahi min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan terlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat wajar dan sangat pantas jika kita selalu sikapi dengan rasa syukur yang mendalam. Lidah senantiasa kita basahi dengan membesarkan, menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dari sanalah kita berada dan dari sanalah kita lahir dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan asmanya, kita agungkan kebesarannya, sang pemilik arsy, sang pemilik alam semesta. Salam dan salawat mari kita senantiasa kirimkan kepada penghulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula salam dan keselamatan ini semoga juga dicurahkan kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat, kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti tuntunan beliau
petunjuk beliau sampai terjadinya janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadalah kepada Tuhanmu sampai datangnya al-yaqin. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-yaqin di sini beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang ajal kematian merenggut nyawamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kaum muslimin yang sedang menyelenggarakan ibadah haji telah berada di Mina dalam rangka untuk melakukan jamarat, melontar jamrah. Setelah kemarin pada hari Jumat, yaitu jamaah haji dari seluruh dunia sedang melakukan wukuf di Padang Arafah dalam rangka untuk menuntaskan pelaksanaan rukun haji. Dan tadi malam jamaah haji kita telah mabit di Musdalifah sampai yaitu datangnya subuh. Iya, karena sekarang kita di Indonesia sudah jam 7, maka sekarang di sana 5 jam lebih lambat. Maka mereka sekarang itu sedang berada di Musdalifah dalam rangka untuk mengumpulkan batu-batu kerikil sambil menunggu waktu subuh untuk melontar di Mina, yaitu sebentar lagi. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pimpinan pusat Muhammadiyah melalui bidang hisab Majlis Tarjih menetapkan bahwa pada hari ini adalah merupakan hari 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Maka kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang menyelenggarakan ibadah haji, yang menyelenggarakan salat Idul Adha pada hari ini, semua mendengungkan dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengingat akan dirinya sebagai orang yang lemah. Kita adalah merupakan hamba yang lemah. Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan Tuhan kita yang maha besar. Maka hendaklah kita senantiasa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Maka pelaksanaan hari raya Idul Adha tahun ini, hendaklah kita senantiasa mengenang sejarah perjuangan dan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus kita bisa mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Idul Adha yaitu disebut dengan Idul Adha, artinya Id ini adalah perayaan. Ya, sedangkan Adha kurban, yaitu melaksanakan hari raya Idul Kurban. Kewajiban kurban ini yaitu pertama diawali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Ya, dan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu sedang berada di Mina. Beliau bermimpi di Mina 3 malam berturut-turut, sehingga dengan mimpinya Nabi dan Rasul itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi dari Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, dan Ismail pada waktu itu sudah mulai besar, sudah bisa berusaha membantu bapaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpinya ini adalah berupa syariat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mendatangi anaknya dengan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya saya telah bermimpi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada saya untuk menyembelihmu." Maka apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam? "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Laksanakan wahai bapakku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini adalah merupakan seorang bapa dan anak yang sangat luar biasa solehnya, dan demikian pula beraktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam secara naluri sebagai manusia, sebenarnya kalau dia bertanya kepada nafsunya,
dia tidak ingin menyembelih putranya Ismail ini. Tetapi karena lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini terkenal sebagai orang yang paling banyak kurbannya. Setiap tahun beliau banyak berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu berkurban sampai ratusan ekor unta. Berkurban sampai ratusan ekor unta. Maka ujian terberat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan dengan ujian-ujian yang lainnya sebelumnya adalah ujian untuk memerintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim agar menyembelih putranya satu-satunya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sudah beratus-ratus tahun umurnya belum dikaruniai seorang putra pun. Bahkan mulai dari istrinya yang pertama yang bernama Sarah, sampai usia lanjut belum ada juga putranya. Nanti di istri yang kedua yang bernama Hajar, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Dan ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai beranjak besar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Ismail ini? Berhasil pendidikan beliau. Saking berhasilnya ketika Nabi Ibrahim AS menawarkan kepada putranya untuk disembelih dalam rangka untuk dikurbankan, maka Nabi Ismail AS yang bukan hanya cerdas tapi juga soleh, berbakti kepada orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terucap dari lisannya, "Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Kerjakan wahai bapakku, saya siap menerima. Saya rela untuk dikorbankan. Insyaallah saya termasuk ke dalam golongan orang-orang seorang hamba yang soleh. Maka Nabi Ismail alaihissalam di salah satu tempat yang berada di Mina, dekat dari tempat jamarat, melontar jumrah. Disitulah Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan dengan mata yang sudah tertutup. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyiapkan pedang yang sangat tajam, sudah bersiap-siap untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka beliau pun membaca Bismillahi Allahu Akbar. Hampir saja pisau itu yaitu siap memotong daripada urat leher daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang dari langit membawa seekor domba atau kibas atau kambing. Hentikan wahai Ibrahim, ini gantinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak jadi menyembelih putranya, dan yang disembelih adalah seekor kibas yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Ini sesungguhnya hanyalah sebagai ujian saja. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula umat-umat setelahnya. Demikian pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan dunia, harta benda, pangkat, kedudukan dan jabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu nikmat yang sangat banyak. Para imam ahli tafsir memberikan penafsiran tentang kata-kata Al-Kautsar ini. Yang pertama, maknanya adalah nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah. Inilah makna daripada Al-Kautsar. Kemudian terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW diberikan telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar yaitu panjangnya antara Mekah dan negeri Yaman. Sedangkan dalamnya sangat dalam, airnya lebih putih daripada madu. Sedangkan cangkir-cangkirnya atau tempat minumnya, piala-pialanya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Rasulullah Muhammad SAW akan menunggu seluruh umatnya di telaganya, di telaga Al-Kautsar, untuk diberikan minuman seteguk agar umat Nabi Muhammad SAW yang menerima minuman dari telaganya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah lagi mengalami dahaga atau haus selama-lamanya, sementara menjalani proses
tahapan-tahapan melalui di pada mahsyar ini atau di akhirat nanti sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fasolli, maka hendaklah engkau mendirikan salat. Salat di sini yang dimaksud fasolli li rabbika, dirikanlah salat kepada Tuhanmu karena Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha yang kita kerjakan 2 rakaat setiap tahunnya. Wanhar, setelah engkau selesai mengerjakan salat, wanhar, maka berudialah, menyembelihlah, berkurbanlah. Dan kata-kata wanhar di sini adalah fil amr. Dan dikatakan di dalam kaidah usul fikih bahwa semua perintah kullu amrin wajibun, asal daripada semua perintah itu hukumnya adalah wajib. Wajib kita kerjakan sampai ada datang dalil yang memalingkan maknanya menjadi sunnah. Maka oleh karena itu menggandengkan antara salat Idul Adha dengan an-nahar atau an-nusuk ini atau wanhar ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Salat Idul Adha dan juga menyembelih. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu kita menyembelih. Dan waktu penyembelihan ini satu-satunya ibadah yang paling banyak dan paling lama dilakukan dan diberikan kesempatan seluas-luasnya selama-lamanya kepada kaum muslimin adalah penyembelihan, yaitu kurban. Kalau salat Jumat kita kerjakan hanya sebentar. Kalau salat Idul Fitri kita kerjakan hanya sebentar. Tapi penyembelihan ini dikerjakan mulai dari 10 Zulhijjah sampai terakhir datangnya salat asar di hari-hari tasyrik terakhir, yaitu hari 13 Zulhijjah. 4 hari lamanya. Ini menunjukkan apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan begitu ditekankannya, begitu pentingnya, begitu diharuskannya kaum muslimin untuk berkorban di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih seekor binatang yaitu bahimatul an'am. Bahimatul an'am dari binatang ternak, apakah itu unta, apakah itu sapi dan sejenisnya, apakah itu kambing dan sejenisnya. Ada 3 jenis sembelihan dalam kategori bahimatul an'am ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh keluarga bagi yang mampu untuk menyembelih, untuk melakukan udhiyah ini, diberikan kesempatan 4 hari lamanya. Maka oleh karena itu boleh jadi pada hari ini kita belum menemukan hewan kurban sembelihan, atau boleh jadi pada tanggal 10 Zulhijjah ini kita belum mendapatkan dana untuk berkurban. Tapi boleh jadi besok tanggal 11, tanggal 12, bahkan sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezeki kita sehingga kita bisa ikut berkurban. Dan ini harus menjadi kepedulian daripada seluruh kaum muslimin yang ada di permukaan bumi ini, khususnya bagi mereka yang mampu. Bagaimana cara mengukur, bagaimana indikator kemampuan seseorang, indikator kemampuan sehingga mereka wajib berkurban di hari raya Idul Kurban dan di hari-hari tasyrik ini sampai 13 hari nahar, yaitu hari-hari tasyrik, apabila sudah terpenuhi semua kebutuhan hariannya, sudah terpenuhi listriknya, bulanannya, cicilannya atau ansurannya sudah terpenuhi, hutang piutannya dia sudah lunasi. Iya, karena lebih afdal mendahulukan daripada membayar hutang daripada berkurban. Karena hutang ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa tanggung jawabnya ketika orang meninggal dalam keadaan masih berhutang. Maka mu'allaqus samawati wal ard, antara langit dan bumi nyawanya tergantung-gantung. Iya. Apabila sudah terpenuhi semuanya, kita sudah lunasi semuanya, masih ada tersisa untuk menyembelih, untuk membeli seekor kambing yang berharga 1 juta lebih, maka berarti wajib bagi kita untuk melaksanakan sembelihan kurban ini. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang mampu, kemudian lam yandhi fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, lantas dia tidak berkurban di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik, maka jangan mendekati tempat ibadah kami. Fala taqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami. Ini adalah merupakan penekanan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh kaum muslimin yang diberikan kelapangan dan kemampuan rezeki, yang mendapati hari raya kemudian dia tidak berkurban. Apa sih di antara keutamaan daripada berkurban ini? Keutamaan dari berkurban ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak. Di antaranya adalah ukuran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
ia ditentukan sejauh mana kita berkurban yang baik-baik dari harta yang baik-baik yang paling dicintai. Iya, ukuran ketakwaan, kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang semakin tinggi pengorbanannya di dalam agama ini. Termasuk juga orang yang semangat kurbannya tinggi. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengapa dikatakan sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena beliaulah nabi dan rasul Allah yang paling banyak pengorbanannya. Bayangkan saja, beliau berjalan kaki dari Palestina, negeri Syam, menuju sebuah tempat yang tak berpenghuni, namanya Hijaz, sekarang namanya Makkatul Mukarramah, yaitu kota Mekah. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar membawa istrinya yang bernama Hajar dan putranya yang masih menyusui yang bernama Ismail kecil, masih menyusui, masih merah-merah, baru lahir. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri dan anaknya di Mekah. Padahal pada waktu itu Mekah tak berpenghuni, tidak ada penghuninya sama sekali. Iya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam langsung membawa istri dan anaknya. Beliau letakkan di samping Ka'bah. Ka'bah pada waktu itu ada, akan tetapi runtuh karena terjadinya banjir. Ya, sehingga bekas-bekas reruntuhan inilah kelak di kemudian hari akan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kembali. Bukan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah ada sejak Nabi Adam sebelum Adam, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ka'bah sudah ada, hanya saja karena Hijaz pada waktu itu, Mekah pada waktu itu berada pada dataran rendah, sampai hari ini masih dataran rendah, sehingga rawan terkena banjir. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istri dan anaknya di situ. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pergi tanpa bicara sepatah kata pun, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, mau kemana engkau?" Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun juga. Terus menerus Hajar berkata, "Mau kemana engkau wahai suamiku? Wahai bapa daripada Ismail, mau kemana engkau?" Sampai 3 kali beliau bertanya. Yang ketiga kalinya Hajar berkata, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau menempatkan kami, menempatkan saya bersama dengan anakmu di tempat yang gersang ini?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keyakinan yang mantap, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak tergoyahkan, yang tidak ada keraguan dengan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim berkata, "Naam, betul Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan saya." Padahal pada waktu itu Hajar sudah hampir habis perbekalannya, sudah hampir habis air bekalnya, demikian pula kurmanya tinggal beberapa biji saja. Iya. Maka Hajar berkata kepada suaminya, "Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kami." Ya, perkataan inilah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam bangkit semangatnya untuk terus melakukan risalah, yaitu menyampaikan risalah di negeri-negeri, utamanya di negeri Syam, di Palestina dan sekitarnya. Berjalan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya, sementara Hajar bersama dengan putranya tinggal di situ. Sampai kelak di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala yaitu mendatangkan sebuah kaum yang bernama suku Jurhum berasal dari negeri Yaman. Makanya Arab Saudi Arabia, demikian pula penduduk kota Mekah dan sekitarnya sebetulnya dihuni oleh orang-orang Arab dari negeri Yaman. Kemudian terjadi pernikahan. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan perempuan atau gadis dari suku Jurhum ini, sehingga beranak keturunan sampai lahirlah kota Makkah pada hari ini, kota Makkatul Mukarramah yang disucikan atau yang dimuliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita agar senantiasa meneladani daripada pengorbanan dan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam mengorbankan putranya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan anak. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan sedikit daripada harta kita. Akan tetapi ternyata masih banyak di antara saudara-saudara kita
yang penuh dengan perhitungan, yang masih kikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya Idul Adha ini adalah momen Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana tingkat ketakwaan dan kepasrahan serta ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hewan kurban yang kita kurbankan ini setidaknya memiliki dua makna. Yang pertama, makna secara vertikal dan demikian pula tujuan horizontal. Makna secara vertikal yaitu di mana orang yang berkurban semata-mata karena taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu makna secara horizontal. Daging kurban yang kita kurbankan ini terbagi tiga. Sebahagian boleh dimakan, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Anggaplah kita melakukan berkumpul 7 orang untuk menyembelih 1 ekor sapi. Kita dapat bagian 10 kilo. Maka paling maksimal yaitu 3,3 kilo saja yang dimakan. Selebihnya itu diberikan kepada fakir miskin, tetangga-tetangga kita. Demikian pula para fuqara, para duafa, orang-orang yang lemah di sekitar kita. Ini mendapatkan jatah dan bagian daripada hewan kurban kita. Kemudian yang ketiga, sebahagiannya disedekahkan kepada keluarga kita, disedekahkan kepada tetangga-tetangga kita, disedekahkan kepada karib kerabat kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bersilaturahim, dalam rangka untuk meningkatkan saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling peduli. Inilah di antara esensi daripada kurban ini. Dan pelajaran daripada kurban ini jangan hanya kita lakukan di bulan-bulan Idul Adha saja, tapi sepanjang tahun. Makna kurban ini senantiasa kita aplikasikan, senantiasa kita terapkan bahwa pada harta kita itu bukan milik kita semuanya. Di situ ada haknya anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga kita, dan demikian pula orang-orang yang minta bantuan. Ada orang-orang yang butuh di sekitar kita, sementara kita ada, dia datang minta bantuan, maka ada haknya mereka untuk ditolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terbagi 3 jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harta yang dimakan. Yang kedua, harta yang dipakai. Dan yang ketiga, harta yang dikekalkan. Harta yang dimakan akan keluar menjadi kotoran atau keluar menjadi air kemih atau yang diminum. Kemudian harta yang dipakai yaitu dibelikan rumah, demikian pula dibelikan kendaraan, belikan pakaian baru, dibelikan sepatu, perabot rumah tangga dan lain-lain sebagainya untuk lifestyle, untuk gaya hidup. Tapi ingat, harta yang dipakai itu akan lusuh, akan binasa, akan rusak. Kalau bukan kita yang mendahulunya, harta ini akan meninggalkan kita lebih dulu. Apakah karena dicuri orang, apakah karena terbakar, ataukah karena tsunami. Dan harta yang ketiga adalah harta yang dikekalkan. Harta yang dikekalkan adalah harta yang kita pakai untuk berkurban. Harta yang kita keluarkan zakatnya, harta yang kita keluarkan sedekahnya, infaknya, harta yang kita berdonatur di masjid, di pondok-pondok pesantren, di tahfizul Quran, harta yang kita infakkan kepada orang-orang yang butuh. Itulah harta yang kekal, abadi dan selama-lamanya. Akan tetapi terkadang kaum muslimin terbalik cara berfikirnya. Harta nomor 1 yang dimakan dan yang diminum semuanya serba bagus. Semuanya serba menu-menu bagus. Demikian pula yang dipakai semuanya serba luar biasa harganya. Sementara harta nomor 2 dan harta nomor 1 ini akan hanya merupakan untuk keperluan dunia saja. Maka hendaklah seorang muslim lebih peduli kepada harta yang dikekalkan ini. Harta yang dikekalkan itu yang mana? Harta yang kita hibahkan, dibangun pondok pesantren di dalamnya. Ada tanah, kemudian dibangun masjid di atasnya, dibangun fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas ibadah di atasnya. Tapi terkadang ada kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bulukumba ini. Kakeknya atau bapaknya yang menghibahkan tanah kepada pemerintah, dibangun sekolah atau madrasah, kemudian datang anaknya mengambil alih. Dia ambil alih itu harta atau tanah sehingga ditutuplah sekolah tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita yang sedang menunaikan wukuf di padang Arafah kemarin, mereka semua berkumpul dengan pakaian yang sama, yaitu semuanya serba putih-putih. Hanya 2 lembar saja kain ihram bagi laki-laki, dan demikian pula perempuan semuanya hanya memakai putih-putih saja. Semuanya sama. Tidak ada yang membedakan antara menteri dan bukan menteri. Tidak ada yang membedakan antara presiden dan bukan presiden. Tidak ada yang membedakan antara pejabat dengan rakyat jelata. Tidak ada yang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Semuanya sama, laki-laki dan perempuan. Dan ini wukuf di padang Arafah adalah merupakan gambaran negeri akhirat. Gambaran negeri akhirat. Demikian pula di akhirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu semuanya sama. Tidak ada lagi yang namanya pejabat, tidak ada lagi yang namanya bangsawan, tidak ada lagi yang namanya orang kaya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para jamaah haji yang sedang wukuf, demikian pula yang sedang mabit di Musdalifah, yang sedang melontar jamarat yaitu di Mina, semuanya sama. Tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang mulia si Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa itu? Adalah orang yang menjadikan dirinya taat, tunduk, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya. Esensi daripada takwa ini menjadikan diri kita ini yaitu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang setia, menjadikan diri kita ini setiap saat dan setiap waktu untuk siap beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat 5 waktu, salat sunnah, puasa Senin Kamis, salat tahajud, demikian pula salat duha, dan demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, memperbanyak tilawatil Quran. Apalagi di 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini. Di 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini adalah merupakan hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka bertanyalah sahabat, termasuk jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah menjawab, wala jihadu fi sabilillah hatta rajulun khurujum binafsihi wa malihi. Iya, kecuali seorang laki-laki yang keluar di jalan Allah berjihad dan dia tidak kembali sama sekali, termasuk harta dan dirinya. Dirinya syahid, hartanya tidak kembali. Kecuali itu yang mengalahkan 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini. Maka di tanggal 10 Zulhijjah hari ini, mari kita manfaatkan momen untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengumandangkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari terakhir daripada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Sampai 13 Zulhijjah kita terus-menerus sepanjang siang, sepanjang malam, sesuai dengan kemampuan kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan dan penutup daripada khutbah kita hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan hidup kepada kita di dunia ini, kita sebagai orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka renungkanlah firman Allah, allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kehidupan liyabluwakum, sebagai ujian bagi kalian wahai manusia. Ujian bagi kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalnya? Siapa yang paling terbaik amalnya? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka hendaklah kita mengisi hari-hari kita ini, mengisi sisa-sisa umur kita ini untuk melakukan amal kebaikan, berpastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, menjadi orang yang bermanfaat atau senantiasa menebarkan kedamaian, menebarkan kemanfaatan, menebarkan keberkahan dimanapun kita berada. Inilah di antara ciri muslim, itu dimanapun dia berada, senantiasa menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi baik, menjadi berkah, dan senantiasa menebarkan kemanfaatan, menebarkan manfaat di tengah-tengah umat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala
ya menjadikan bahwa semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ditentukan dengan semangat pengorbanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wallatina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan jalan-jalan kepada kami, jalan-jalan hidayah kami. Oleh karena itu semakin kita bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Allah ini, semakin kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bersungguh-sungguh meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang layak dan istimewa kepada kita, yaitu Jannatul Firdaus. Mengapa orang yang salat, yang khusyuk di dalam salatnya diberikan hadiah khusus, hadiah istimewa, yaitu Jannatul Firdaus? Kepada siapa Jannatul Firdaus diberikan? Yaitu kepada orang-orang yang solat, yang tidak sekedar solat, yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Allatina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang senantiasa menjaga kekhusyuan di dalam salatnya. Dan ini butuh perjuangan, maka akan mendapatkan surga yang paling tertinggi, Jannatul Firdaus. Dan dia akan kekal di dalamnya. Akan tetapi, apakah semua kaum muslimin yang solat mendapatkan surga? Ya, surga Firdaus. Surga Firdaus hanya didapatkan oleh mereka yang semangat pengorbanannya tinggi, termasuk pengorbanannya tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia rezeki kepada kita. Dengan rezeki ini kita pergunakan untuk jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengampunkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan masa lalu kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan, menyelamatkan hidup kita dan menjadikan kita sebagai orang yang husnul khatimah, baik di penghabisannya. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa pada saat nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh atau di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika kita dihisab dengan hisab yang sangat-sangat gampang, dan ketika kita diberikan catatan amalan kita lewat tangan kanan kita, dan ketika kita melewati jembatan as-sirat, kita lewati jembatan as-sirat al-mustaqim seperti kilat yang menyambar, dan dibukakan pintu-pintu surga bagi kita. Allahumma amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.